terus lama. Dari Kolai, Bapak di depan supaya enak di kursinya satu lagi. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi. Mohon maaf Bapak KSOP karena ada satu lain hal tidak bisa hadir karena ada undangan pembukaan posko langsung dari Pak Menteri, sehingga beliau langsung ke Jakarta terkait dengan pembukaan posko. Kemudian beliau menitip salam formal kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang terpenting, mohon maaf karena mengganggu waktu ibadah Bapak Ibu Saudara. Mataram, yang terhormat Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Lombok NTB atau yang mewakili, yang terhormat ini Dinas Perhubungan Provinsi belum hadir mungkin Kabupaten Lombok Barat, dan yang terhormat juga Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Lembar atau Bapak sendiri atau mewakili. Kemudian yang terhormat Kepala Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan Lembar atau yang mewakili Pak GM atau yang mewakili yang terhormat Pak GM Belido, yang terhormat Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Mataram yang mewakili. Kemudian yang terhormat Ketua INSA yang terhormat atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Kepala Cabang PT Perni. Merupakan rangkaian daripada kegiatan yang dari tahun ke tahun selalu kita semua adakan, yaitu pembukaan pos koordinasi atau posko angkutan laut Lembaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Jadi Bapak Ibu, peningkatan potensi angkutan lebaran yang pertumbuhan itu sampai 45,8% Bapak Ibu. Pulang kampung itu suatu tradisi di Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga di pulau-pulau di Indonesia semua pasti ingin pulang kampung itu 85,9%. Kemudian liburan dan lain-lain adalah 62,5%. Itu berasal dari Pulau Jawa kembali ke NTB dan sebagainya, daerah-daerah yang luar Jawa atau di istilahnya di Jawa, tapi hanya 1,4%. Perkiraan kami dari istilahnya dari survei yang dilaksanakan oleh kementerian. Kemudian ini yang kami sampaikan tadi, arus fixed. Tapi kalau kita yang dari dalam dari kendaraan teman yang operator harus mempersiapkan di sini. Kemudian yang 2021 itu fixed season. Untuk arus puncak arus balik nanti itu di tanggal 25-26 itu di Selasa dan akan terjadi di fixed season kedua, yaitu di tanggal 30 tanggal 1 ini, karena ini adalah Sabtu Minggu Senin. Kebetulan Senin ini hari buruh Bapak Ibu, jadi libur 3 hari ini pasti di teman-teman sekalian terjadi liburan dan lonjaknya di sini. Jadi teman-teman operator, teman-teman kita stakeholder sekalian, jangan terlena dengan ketika kita sudah masuk di Kamis sama Jumat ini, karena rata-rata yang swasta sangat kami harapkan untuk saling berkoordinasi. Karena kami mengucapkan terima kasih dari teman-teman Basarnas yang NT Kristin bisa diantisipasi tidak terjadi pencemaran. Kemudian kemarin itu sama teman-teman TNAL, kepolisian dan sebagainya itu untuk mengantisipasi MT Kristin, dan itu kami harapkan terus terjadi pada saat nanti. Tahap penyelenggaraan kelautan dan kesiapan Bapak Ibu untuk diketahui bahwa kami sudah melakukan rangcek oleh teman-teman SHSK terkait dengan kapal. Kami akan berkoordinasi dengan BPTD terkait dengan ASDP terkait dengan sesuai dengan alat-alat keselamatan
Jadi tidak ada boleh diizinkan penambahan ulangan. Jadi kapasitas takut penumpang akan kita saling berkoordinasi untuk saling mengingatkan operator termasuk regulator kita sebagai stakeholder adalah surat edaran kelaikan kapal, kemudian standar pelayanan kapal penumpang. Bapak Ibu Saudara sekalian, operator kami harapkan sesuai dengan PS 119 tahun 2015 tentang perubahan atau peraturan Menteri Perhubungan dari skala nasional Bapak Ibu di NTB ini, karena kami menyadari KSOP kelas 3 lembaga menyadari bahwa NTB merupakan dekat dengan pariwisata atau merupakan bagian, tetapi khususnya lagi dari air untuk operasi dalam rangka operasi tembak kami menyiapkan 30 personel dengan kapal, di mana kesiapan kami menempatkan di seluruh pelabuhan yang diperkirakan akan meningkat untuk mudik tahun ini. Dan kita akan membackup di wilayah-wilayah pelabuhan yang ada, termasuk Pelabuhan Lembang, Gilimas. Bagaimana seharusnya kita koordinasinya sehingga kita itu bisa sama-sama ke lapangan. Itu penyampaian. Ini refleksi ke belakang supaya yang dapat informasi seperti kemarin akhirnya bisa langsung follow up ke BPAD sehingga lebih cepat, termasuk BMKG dan cuaca. Baik, dari Basarnas, Kepala Basarnas, waktu dan tempat. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf pimpinan kita beliau tidak bisa hadir, yang sebenarnya beliau hadir karena memang kegiatan sama di beliau menghadiri di Polda sana ikut persamaan juga kegiatan ini di Polda Papua. Jadi kita bagi-bagi kebetulan sehingga mewakili beliau. Mohon izin untuk kesiapan Basarnas sendiri untuk menyambut Angler 2023 1444 Hijriah mungkin tidak berubah jauh, sama seperti kemarin karena ini udah rutin kita tiap tahun laksana. Untuk kesiapan sendiri untuk alur kita sudah persiapkan secara visible semua. Untuk yang alur pertama kita itu kapal 36 meter sudah standby. Terima kasih Bapak Pimpinan atas waktunya. Terima kasih juga rekan dari selanjutnya yang hadir. Maaf kami mewakili dan kanal beliau dengan serangan yang hadir. Bukan dari langkah masyarakat saja, seluruh angkatan laut Indonesia mendukung kegiatan ini. Bukan kalau di Jawa atau di provinsi lain kayak di Balikpapan itu, kalau tahun-tahun kemarin ada mudik gratis juga menggunakan KRI. Mungkin kalau yang di MTB ini belum ada. Kalau di Jawa, di Semarang. Nah, untuk itu, untuk kesiapan di pelabuhan kita ini khususnya kita menyesuaikan Bapak nanti setiap hari itu posko membutuhkan dari Jakarta itu kita menyesuaikan saja yang ditetapkan. Personil dari anggota Lanal kita libatkan setiap hari posko. Itu juga yang kami hormati Kepala KSOP dan senior saya di sebelah kanan dan seluruh rekan-rekan stakeholder. Jadi terkait dengan kesiapan mudik arus mudik Lebaran, jadi itu merupakan suatu kewajiban bagi anggota Polri untuk tetap mengantisipasi dan untuk secara berjenjang dari Polsek KP3 akan melaporkan kegiatan tersebut kepada Bapak Kapolres terkait dengan personil yang akan diterjunkan ke lapangan dan pos-pos yang dibuat oleh KSOP yang disampaikan barusan, dan saya akan sampaikan kepada atasan kami yaitu Bapak Kapolres
dan BMKG sendiri kita akan setiap tahunnya akan meletakkan display cuaca seperti di posko Pahlawi di Nataru kita akan kami miliki untuk kebutuhan informasi cuaca. Kami ada 4 bagian. Yang pertama adalah perakiraan cuaca secara mingguan. Ini sifatnya general. Kemudian semakin turun 3 harian dan logistik. Semakin detail informasi perakiraan itu ditunjukkan dari semakin tingginya tingkat dari frekuensi. Yang kami hormati Pak Danal dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Kapolres, kemudian Pak Dewi Korelud dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Kabar Humas. Rutin kita lakukan, tapi untuk tahun ini agak sedikit longgar karena tahun lalu bukannya kita mempersiapkan tapi memperketat. Tahun ini kita mempersiapkan untuk bagaimana memberikan kenyamanan. Saat ini kondisi COVID kita alhamdulillah sudah melandai, kemudian mudah-mudahan seterusnya sampai akan berubah menjadi endemi, mudah-mudahan terus seperti ini. Namun persyaratan bagi pelaku perjalanan sampai saat ini kita masih menggunakan SE Satgas Covid yang nomor 24 tahun 2022. Jadi diharapkan para pelaku perjalanan dalam negeri sudah melakukan booster 1 kali minimal dan disarankan yang kedua. Jadi minimal 1 itu dengan mendownload aplikasi Satu Sehat. Kalau yang dulu kita Peduli Lindungi, sekarang sudah berubah menjadi Satu Sehat. Jadi diharapkan sudah memiliki aplikasi Satu Sehat itu, atau bila yang mungkin pelaku perjalanan tidak memiliki smartphone, minimal dia membawa bukti vaksin booster. Itu untuk yang usia 18 tahun. Untuk yang usia di bawah 18 tahun cukup 2 kali vaksin. Vaksin 1 dan vaksin kedua. Kalau Pelni kan dia di 21 Pak, 21 dan 23. 21 ada Tirong, 23 itu ada Ekot kalau nggak salah. Terkait dengan posko nanti seperti biasa nanti kita siapkan di Kedaru dan Gilimas.